Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan juga mengajak kepada jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita cermati di dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya kita akan selalu dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Kita ambil contoh misalnya, jika kita bekerja pada sebuah instansi, maka pasti kita akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan terkait dengan pekerjaan kita. Jika kita berada di sebuah lembaga pendidikan misalnya, maka tentunya ada pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan tersebut. Maka biasanya dalam pendidikan ada yang namanya akreditasi untuk melihat standar-standar, apakah standar dalam akreditasi itu sudah terpenuhi ataukah belum. Jika kita sebagai mahasiswa umpamanya, maka ketika kita menghadap kepada dosen kita, apalagi pembimbing tugas akhir kita, maka tentulah kita akan ditanya, dan tentunya semua itu butuh kita persiapkan dengan baik. Jika hal-hal yang berada di dunia saja harus kita persiapkan dengan baik, kita tahu sebuah sekolah biasanya ketika menghadapi akreditasi, maka persiapannya itu butuh lama dan butuh barangkali biasanya juga lembur. Jika kita bertugas sebagai bagian keuangan, jika ada audit, baik itu internal ataupun eksternal, maka segala hal kita persiapkan. Maka pertanyaan besarnya, jika hal-hal di dunia saja yang berkaitan dengan pertanyaan dari makhluk kita persiapan dengan sebaik-baiknya, maka bagaimana nanti di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ketika kita menjalani kehidupan ini, maka kita berjalan sebagaimana biasa tanpa ada persiapan yang serius. Padahal nanti ketika kita di hadapan mahkamah Allah, segala hal dan sekecil apapun pasti diminta pertanggungjawaban. Dan semua itu tidak ada yang meleset, karena semuanya sudah tercatat. Allah berfirman, "Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Bacalah buku catatanmu,
cukup bagimu pada hari ini, maka catatan itu cukup menjadi penghitung atau hasibah, yaitu catatan yang ada di hadapan kita yang diberikan kepada kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada dua hal sesungguhnya yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita agar kita menjadi seorang hamba yang selalu mempersiapkan diri dengan baik ketika kita menghadap kepada Allah kelak. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah An-Nazi'at ayat 40, Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Adapun orang yang takut maqama rabbih, yaitu kekuasaan atau kedudukan Tuhannya, dan dia menahan nafsunya dari hawa nafsu, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga baginya adalah tempat ia kembali nanti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam kaitan dengan ayat ini, beberapa mufassirin memahami dan mendapatkan kesan dari ayat wa amma man khafa maqama rabbi. Yang pertama, yang dimaksud dengan khafa maqama rabbih adalah orang yang memiliki rasa takut terhadap kebesaran dan agungan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menjalani kehidupan ini dan kita memiliki rasa takut kepada Allah, maka disinilah kita tidak berani melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan kita akan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Mufassirin yang lain memahami makna maqama rabbih adalah maqam, yaitu kembali kepada orang tersebut, yang artinya adalah adapun orang yang takut, maqam yang memiliki makna yaitu waktu atau ketika atau tempat di mana dia berdiri dan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya, maka dia memikirkan dirinya apa yang sudah dia persiapkan. Maka orang yang selalu berpikir seperti ini, maka dia akan selalu melakukan perbuatan baik dan terus, karena dia selalu berpikir apa yang sudah dia persiapkan ketika nanti menghadap Allah, dan dia memikirkan bagaimana kualitas dirinya. Lalu yang kedua adalah wanahan nafsa 'anil hawa. Maka ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah pernah bersabda, al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan dia melakukan apa yang dia kerjakan di dunia ini, orientasinya adalah bagaimana nanti kehidupan di akhirat, yaitu kehidupan setelah kematian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dengan dua hal ini, jika selalu kita tanamkan dalam diri kita, maka mudah-mudahan kita betul-betul memiliki persiapan yang baik bagaimana nanti ketika kita menghadap Allah di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita anugerahnya sehingga kita betul-betul selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.